sebelum kita membahas IHSG, kita lihat dulu rupiah yang sempat menyentuh 16.300 di hari ini. Anda lihat apa yang menjadi pemicunya? Apalagi kalau kita melihat data inflasi Amerika Serikat kemarin, ini kan sebenarnya membawa angin segar untuk pasar. Bahkan juga sudah diapresiasi oleh IHSG, tapi ternyata rupiah malah masih tertekan. Kalau kita bicara memang saat ini lebih ke arah external factor. Kenapa? Karena yang terjadi itu bukan hanya rupiah Indonesia saja, ya, mata uang Garuda saja yang mengalami tekanan, tapi kita berbicara di negara-negara lain pun, ASEAN peers pun itu cenderung mengalami tekanan. Kita bicara soal dalam beberapa waktu terakhir ini, seperti dolar Singapura, kita bicara soal ringgit Malaysia, dan juga lain sebagainya, Vietnam dong, dan sebagainya juga ini memang mengalami depresiasi terus-menerus juga. Memang kalau kita perhatikan, ini lebih ke arah faktor eksternal, terkhusus itu dari sisi Amerika Serikat atau AS. Kalau kita perhatikan, memang kemarin itu ada inflasi produsen Amerika Serikat yang kita perhatikan itu ternyata di bawah dari angka konsensus. Jadi dia cenderung mengalami kenaikan tapi di bawah angka konsensus. Dan kalau kita perhatikan di hari ini, kalau saya tidak salah malam hari itu ada CPI. Ini juga kita perhatikan bersama apakah sesuai target atau tidak. Tapi intinya begini, dalam beberapa waktu terakhir ini inflasi produsen dan inflasi konsumen itu cenderung mengalami kenaikan. Jadi lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya secara year on year. Sementara hal itu mengindikasikan bahwa artinya kan semakin menjauhi target dari The Fed sendiri di inflasi Amerika Serikat itu di sekitar angka 2,0%. Nah saat ini tuh inflasi produsen dan konsumennya sudah semakin menjauhi angka tersebut. Bahkan yang core CPI, core PPI itu juga sudah cukup tinggi juga, bahkan ada yang di atas 3%. Jadi ini membuat potensi untuk ya The Fed kita tahu ya untuk memangkas suku bunga itu di tahun depan, di tahun ini maksud saya itu akan semakin kecil lagi. Ditambah lagi kita tahu bahwa dari sisi The Fed sendiri di Summary Economic Projection Desember bulan lalu itu menyampaikan potensi atau probabilitas untuk The Fed memangkas suku bunga di tahun ini 2025 itu lebih kecil dibandingkan SEP bulan September. Di SEP bulan September mereka memproyeksikan tahun ini 2025 itu 100 bips cut rate-nya, tapi ternyata di Desember hanya 50 bips. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, survei dari CME Fed Watch Tool itu awal itu juga 2 kali 50 bips gitu ya, sama kayak The Fed gitu ya. Tapi ternyata tadi pagi saya cek itu hanya satu kali. Jadi saat ini semakin bergeser untuk potensi pemangkasan suku bunga dari The Fed itu sendiri. Bahkan dari BofA Bank of America juga menyampaikan bahwa kalau dari statementnya mereka ya, BofA itu menyampaikan bahwa cut rate cycle itu is over. Jadi sudah selesai kalau menurut BofA. Jadi ini yang semakin mempersulit lagi untuk DXY atau indeks dolar Amerika Serikat untuk mengalami penurunan, dan alhasil ya kita tahu karena DXY sekarang juga di 109, bahkan sempat di hari Senin tanggal 13 itu secara intraday di 110. Jadi dalam waktu singkat, kurang lebih kami juga sedang melakukan riset, jadi kurang lebih ternyata dalam 3 bulan terakhir, kira-kira mungkin dari Oktober ya, Oktober awal, November, Desember, sampai ke Januari pertengahan ini, 3 sampai 3,5 bulan itu, ternyata DXY itu naiknya sekitar 10%. Dari sekitar angka 100, sekian sampai ke 110 di hari Senin kemarin tanggal 13. Jadi dalam 3 bulan, 3,5 bulan naik 10% itu tinggi sekali. Akhirnya kalau kita perhatikan ASEAN peers currency termasuk juga rupiah, itu dari Oktober sampai pertengahan Januari ini terus mengalami depresiasi. Bahkan posisi sekarang di 16.318 itu adalah yang terendah sejak Juli atau kurang lebih 6 bulan yang lalu. Jadi memang faktor dari US yang memang sangat menekan rupiah maupun ASEAN peers yang lain. Baik, tapi kita tahu juga di musim dividen ini memang biasanya banyak cadangan yang keluar begitu. Apakah ini juga akhirnya mempengaruhi pelemahan rupiah? Ya betul, kalau biasanya ada yang berhubungan dengan repatriasi dividen. Jadi ketika ada dividen-dividen korporasi, apalagi dia dividennya besar gitu ya, baik itu khususnya dari sisi dividen per share-nya, DPS-nya gede, ditambah lagi misalkan dividen yield-nya tinggi, itu akan membuat juga perusahaan-perusahaan atau emiten ini akan mengeluarkan dolar Amerika Serikat. Jadi ketika mereka membayarkan dalam bentuk dolar AS, tentu kan dolar AS yang keluar dari Indonesia, ini yang membuat juga tekanan terhadap rupiah juga makin menjadi lagi. Jadi ya semua ini yang membuat akhirnya tekanan-tekanan ini terus terjadi. Ditambah lagi juga mungkin kalau kita berbicara di lain sisi, kita tahu di harga oil ya. Jadi kalau kita bicara Brent maupun WTI oil itu saat ini juga sedang mengalami kenaikan juga. Jadi ini yang membuat juga karena harga minyak juga mengalami kenaikan, ini juga kelihatannya kan kita net importer ya untuk oil. Jadi ini membuat juga kelihatannya kita butuh dana yang lebih besar lagi, butuh dolar Amerika Serikat yang lebih banyak lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Jadi ya semuanya ya dari Amerika Serikat, dari tadi repatriasi dividen, pembayaran untuk dividen, kemudian juga ya harga oil yang mengalami kenaikan dan lain sebagainya juga yang membuat terus mengalami tekanan untuk rupiah ini belakangan ini. Baik, dengan rupiah yang masih dalam kecenderungan melemah, apakah ini artinya besar kemungkinan BI masih akan mempertahankan suku bunganya di siang nanti? Oke, secara konsensus yang sudah kami tuliskan juga di kemarin, itu ternyata dari 15 institusi yang sudah kami himpun, 15-15-nya secara absolut tidak ada yang berbeda pandangan, semuanya sepakat bahwa akan ditahan di sekitar 6%.
Dan kami pun dari internal juga melakukan analisis, jadi memang lebih ke arah ditahan di sekitar 6%. Dasarnya apa? Karena kembali tadi soal rupiah tadi, kalau soal inflation sebenarnya kita tidak ada no issue ya, di bawah 2%, di 1, sekian itu sebenarnya masih bagus-bagus saja. Dan data-data lain juga relatively ya cukup oke lah gitu ya, meskipun tidak benar-benar solid gitu, tapi ya cukup oke. Tapi memang kendala terbesarnya adalah dari sisi rupiah. Jadi kalau kita memangkas suku bunga, nanti balik lagi kita spread antara BI rate dan juga Fed Fund rate itu akan semakin tipis, yang tentu potensi untuk depresiasi rupiah lebih lanjut lagi akan semakin besar. That's why we think dengan kondisi yang ada saat ini memang alangkah lebih baiknya untuk BI menahan dulu suku bunganya sebelum nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut lagi bagaimana kondisi Trump di mungkin Q2, Q3, dan Q4 tahun ini. Baik, di tengah rupiah yang masih melemah, belum lagi tadi Anda sampaikan BI ini berpeluang besar untuk melakukan penahanan suku bunga. Apakah ini akan mempengaruhi pergerakan IHSG di sesi kedua? Apalagi kita tahu IHSG ini sebenarnya masih menguat di sesi pertama tadi, tapi penguatannya relatif lebih terbatas di jelang penutupan perdagangan sesi pertama begitu. Iya, kalau kita perhatikan kemarin itu kan memang turunnya dalam banget ya. Jadi bahkan dari tanggal 13 itu turunnya 1% lebih, kemarin turunnya 0,86. Jadi dalam 2 hari berarti kita anggaplah 2% turunnya. Hari ini naik 0,6, which is itu sebenarnya cukup normal karena 2 hari terakhir turunnya udah hampir 2%. Jadi kalau kita perhatikan, let's say di siang hari nanti apakah di closing sesi 2 ini akan cenderung berbalik arah misalkan atau turun atau naiknya itu ternyata tidak sebesar yang saat ini 0,6%, saya rasa akan masih tetap ditutup di zona hijau. Kenapa? Karena kembali lagi kemarin itu turunnya sudah cukup dalam, jadi biasanya itu ada technical rebound atau dead cat bounce terlebih dahulu. Di satu sisi juga kita tahu memang belakangan ini IHSG itu sedang lagi semaraknya soal saham-saham IPO. Jadi ini yang kelihatannya juga yang akan setidaknya membuat ada euphoria sedikit lah gitu di IHSG. Dan juga kita perhatikan juga untuk saham-saham ya banking dan juga saham-saham blue chip lainnya, IDX30, LQ45, itu belakangan ini juga karena memang pergerakan harga cenderung declining, tentu secara valuation juga itu akan cenderung cukup menarik juga bagi investor domestik maupun foreign. Meskipun memang secara umum, kalau kita bicara net foreign dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung net foreign sell memang ya, baik itu di saham banking maupun di IHSG secara keseluruhan. Tapi dengan semakin murahnya valuasinya, dan kita tahu basically kan saham-saham blue chip kita, khususnya banking big four kita yang plat merah, itu kan basically laporan keuangannya juga relatif oke-oke aja gitu ya, relatif solid, dan juga rasio-rasio keuangan lainnya juga relatif solid. Jadi di tengah harganya murah, valuasinya murah, tapi ternyata dia punya fundamental yang cukup baik, itu akan menjadi mercy tapi harga bajai mungkin gitu istilahnya. That's why akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk melakukan chip in, dan ya akhirnya kita tahu juga ada technical rebound saat ini.